Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di kelas 9. Semoga di kelas 9 ini kalian makin semangat belajar karena perjuangan kalian untuk mencapai cita-cita semakin dekat. Oke, di kelas 9 ini kebetulan ibu dikasih amanah untuk mengajar ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya di kelas 8 juga sudah ketemu ibu kan? Berarti otomatis kalian udah kenal dong sama ibu. Oke, di semester ini selama PJJ yang program pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Let's go. Perhatiin ya sampai akhir karena di akhir nanti ada tugas untuk kalian. Nah, materi IPA semester 1 terdiri dari sistem reproduksi manusia, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat pada makhluk hidup, listrik statis, listrik dinamis, kemagnetan, dan bioteknologi. Itu untuk materi IPA semester 1. Akan ada 7 materi yang akan kita pelajarin. Oke, kita lanjut. Materi yang pertama, sistem reproduksi. Sudah pada tahu kan sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi ini yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu yaitu memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan. Serta menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, materi pokoknya yaitu tentang pembelahan sel, sistem reproduksi manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, serta pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Penilaiannya yaitu pengetahuan bisa secara tertulis, PG, isian atau esai, keterampilan serta sikap kalian. Dan terakhir, alokasi waktu kita akan 3 kali pertemuan untuk membahas tentang sistem reproduksi ini. Lanjut. Nah, di sistem reproduksi ini, tadi saya udah jelasin apa aja yang bakal kita pelajarin. Yang pertama adalah pembelahan sel, sistem reproduksi pada manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kelainan penyakit pada sistem reproduksi, terus pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kita bahas dari yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel, apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel atau lebih. Nah, tujuan pembelahan sel yang pertama untuk pertumbuhan. Kamu tahu kan pertumbuhan itu seperti apa? Pertumbuhan itu manusia dari bayi beranjak jadi anak-anak, beranjak jadi remaja, kemudian dewasa, tua. Nah, itu namanya pertumbuhan. Nah, tujuan pembelahan sel yang selanjutnya yaitu adalah perbaikan. Apa yang dimaksud dengan perbaikan? Perbaikan di sini adalah jika kita terluka, maka akan otomatis tubuh kita akan membentuk sel-sel baru yang ketika luka itu akan tertutup kembali dan kulit kita kembali menjadi sembuh. Itu termasuk perbaikan. Yang ketiga adalah reproduksi. Nah, tujuan dari pembelahan sel ini adalah salah satunya reproduksi. Nah, jenis pembelahan sel. Jenis pembelahan sel itu ada 2. Ada pembelahan secara mitosis dan ada pembelahan secara meiosis. Apa perbedaan antara pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan pembelahan secara meiosis itu adalah 4 sel anak. Nah,
Kalau pembelahan pada mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Artinya, sel anak itu akan sama persis dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induknya. Kromosom sel anak sama dengan sel induknya, diploid. Sedangkan pembelahan meiosis, kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya. Pada pembelahan mitosis, terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Aseksual itu artinya tidak kawin. Artinya cuma dari satu induknya saja, karena dia tidak kawin. Nah, sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Artinya terjadi perkawinan. Makanya, anak itu tidak identik dengan sel induknya, karena ada perpaduan dari dua induk. Nah, tahap pembelahan sel yang pertama tadi itu adalah tahapan pembelahan mitosis. Nah, tahapan pembelahan mitosis itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Kalau hewan bersel satu itu contohnya seperti apa? Amoeba. Nah, hewan bersel banyak itu ya ada hewan-hewan yang seperti kucing, ayam, itu bersel banyak. Terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik, vegetatif, maupun jaringan germinatif atau generatif. Tahap pembelahannya itu diapalnya biar gampang promat. Promat itu artinya profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini biar ngapalnya gampang. Nah, hasil dari pembelahan mitosis adalah dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Karena seperti perbedaan dari mitosis dan meiosis tadi, dia itu hasilnya itu didapatkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama seperti induknya karena dia tidak kawin atau aseksual. Yang selanjutnya, nah, ini adalah diagram dari pembentukan atau pembelahan mitosis. Yang atas itu adalah profase, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, ini kromosom terdiri atas dua kromatid saudara. Nih, gelendong pembelahannya terbentuk. Nah, setelah pada tahap profase, dia berlanjut ke tahap metafase, di mana tahap metafase ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kromosomnya, nah ini kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Ini bidang pembelahannya, kromosomnya berjejer di tengah-tengah. Nah, setelah metafase, ke tahap selanjutnya yaitu anafase, di mana kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi tadi setelah dia ada di tengah-tengah, nah di tahap anafase mereka terpisah menuju kutubnya masing-masing. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Artinya ini kromosom-kromosom ini akan menuju kutubnya masing-masing. Nah, jumlah antara kutub yang kanan sama dengan jumlah kutub yang kiri. Nah, yang selanjutnya yaitu telofase. Telofase itu adalah tahapan di mana membran inti mulai kembali bergabung. Jadi setelah tadi kromosom-kromosomnya menuju kutub, nah dia akan bergabung kembali di sini dan kromosomnya mulai merenggang. Nah, terjadilah sel anakan. Ada dua. Tahapan pembelahan sel yang selanjutnya adalah tahapan pembelahan meiosis, yaitu pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada hewan bersel banyak. Biasanya hewan-hewan yang sudah memiliki tulang belakang.
Terus karena dia perlu adanya perkawinan, makanya akan membentuk sel kelamin. Ada yang betina dan ada yang jantan. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, yang itu membedakan antara tumbuhan yang betina, yang putik dengan yang benang sari. Jadi alat kelamin jantannya pada tumbuhan itu adalah benang sari dan alat kelamin betinanya adalah putik. Pada hewan terjadi pada alat kelamin. Terjadi lewat dua rangkaian tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi kalau pada meiosis ini terjadi dua tahapan. Tadi kalau mitosis kan cuma satu, kalau meiosis ini terjadi dua tahapan. Nah, hasilnya akan 4 sel anakan yang memiliki jumlah setengah jumlah kromosom sel induknya. Karena dia itu kan terdiri dari dua rangkaian tahapan, maka akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, ini adalah diagram dari pembelahan sel meiosis. Di mana yang pertama itu adalah profase 1. Profase 1 itu membran inti mulai rusak, terjadi persilangan pertukaran segmen molekul DNA ke sana, kromatid saudara berpindah, pindah silang, jadi yang ini temannya kemari, yang ini temannya kemari. Nah, setelah profase 1, mereka menuju metafase 1, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi metafase itu kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya ke tahap anafase, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi yang tadinya ada di tengah-tengah, mereka bergerak menuju kutubnya masing-masing. Nah, setelah sampai di tahap ini, mereka mengalami tahap telofase. Telofase itu adalah kromosom homolog memisah. Jadi setelah tadi di sini udah mulai menuju kutub, nah mereka mulai memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Jadi udah punya membran inti lagi di masing-masing. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, sitokinesis ini merangsang untuk terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Ini dia, ini satu, ini dua. Nah, setelah ini mereka membelah menjadi dua anakan. Ada profase 2, di mana membran inti mulai rusak, terus kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahannya masing-masing. Jadi di masing-masing ini, kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahannya masing-masing. Di sini juga. Nah, setelah mereka profase 2, mereka menuju tahap metafase 2. Metafase 2 itu di mana kromosom berjejer pada bilang pembelahan. Ini jadi mereka ada di tengah-tengah bidang pembelahan. Yang ini juga. Setelah di metafase 2, mereka ke anafase 2, di mana kromatid berpisah dan bergerak menuju kutub masing-masing. Sama seperti halnya anafase 1. Ini anafase 2 juga kromatidnya berpindah. Kalau tadi kan kromosom di anafase 1, di anafase 2 namanya kromatid. Terpisah, bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, setelah anafase 1, ada telofase 2. Telofase 2 itu nukleus terbentuk kromosom terurai, membentuk kromatid dan sitokinesis terjadi. Nah, setelah di sini mereka sudah mulai membelah. Nah, nanti hasil akhirnya adalah mereka terbentuk menjadi 4 sel anakan. Dari penjelasan Ibu tadi, tugas yang akan Ibu berikan adalah kalian harus mencatat catatan penting dari setiap materi yang Ibu sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada materi tambahan lanjutan dari sistem reproduksi manusia. Nah, tugas akan diberikan di akhir pertemuan sistem reproduksi. Terus semangat, rajin belajar. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.